Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Abi dan Umi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Tentu saja masih dalam kisah-kisah Islami yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah tentunya atas karunia-Nya, atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersua ya, walaupun hanya di dunia maya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani dan rohani, serta senantiasa mendapatkan limpahan rezeki yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sholawat dan salam pun semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, panutan alam, dan para keluarga serta sahabatnya. Juga harapan kita semoga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dan juga diakui sebagai umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Sahabat, di video kali ini kita akan mengisahkan ya salah satu kisah ya yang bisa dijadikan contoh, yaitu salah satu kisah yang menceritakan seorang wanita tua yang sudah punya anak yang besar-besar tapi punya kebiasaan unik. Uniknya beliau punya kebiasaan setiap bulan Rajab ya, bulan Rajab itu beliau punya kebiasaan mengamalkan surah Al-Ikhlas atau yang kita kenal dengan Qul Huwallahu Ahad, dan jumlahnya juga sudah ditentukan. Walaupun itu amalan yang tidak ada tuntunan langsung dalam jumlah ya, dan juga bulan khusus ya, tapi beliau tetap mengamalkan dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau itu suka mengamalkan surah Al-Ikhlas setiap bulan Rajab, tapi setiap bulan Rajab itu selalu hadir di Masjidil Aqsa dengan pakaian selimut yang tetap ya, yaitu selimut bulu yang pada waktu itu merupakan pakaian paling sederhana, selimut paling sederhana, dan selimutnya itu suka pakai yang itu-itu saja setiap bulan Rajab, dan itu terus berlangsung. Jadi beliau itu, si ibu tua ini, selalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12.000. 12.000 itu jumlah yang tidak sedikit ya untuk ukur ya. Tidak, untuk satu bulan nih, satu bulan. Memang kalau dilihat 12.000-nya itu ya memang berat ya kalau dibaca sekaligus. Karena memang kalau misalkan kita baca surah Al-Ikhlas 1000 itu kan kurang lebih 1 jam, kadang-kadang sampai 2 jam, 2 jaman ya, tergantung itu untuk lamanya itu. Nah, kalau misalkan 12.000 itu kalau dibaca sehari ya cukup memberatkan. Nah, tapi ini 1 bulan sahabat, jadi tidak memberatkan. Kalau misalkan dibagi 30 hari saja misalkan ya, berarti kurang lebih ya berapa ya, kurang lebih 800-an per hari ya, 800 per hari. Kalau misalkan dibagi lagi dalam setiap sholat itu hanya kurang lebih 80-an lah, 80 atau 90-an ya per habis sholat itu Al-Ikhlasnya ya. Tapi ya memang bacaan kalau tidak biasa ya itu berat ya. Ya kembali lagi ke cerita yang tadi. Jadi setiap bulan Rajab datang itu, dan beliau itu selalu datang ke Masjidil Aqsa dan juga menyiapkan pakaian yang tetap dan membaca bacaan itu. Entah seperti apa zikirnya, yang penting riwayatnya seperti itu. Dan itu terus berlangsung nih sampai akhirnya ajal menjemput ya. Sudah dekatlah ajalnya, sudah semakin tua. Karena sudah merasakan ajalnya sudah dekat ya, beliau memberikan amanat ke anak-anaknya ya. Mungkin amanatnya seperti ini: anak-anak disuruh kumpul, terus memberikan amanat kalau meninggal kain kafannya tolong gunakan selimut bulu ini, itu ceritanya, dan jadikanlah sebagai pakaian terakhirku nanti ya, atau minimal disertakan ketika meninggal. Itu amanat. Nah, tapi karena memang anak-anaknya kebetulan berada gitu,
Jadi merasa malu nih kalau misalkan harus membungkus ibunya dengan kain kapan yang biasa digunakan oleh ibunya. Ya seolah-olah merasa menghinakan gitu. Ya akhirnya tidak dilaksanakan itu amanahnya, tidak dilaksanakan. Ya diganti dengan kain kapan yang bagus, yang biasa, ya dengan dalih ingin memuliakan ibunya. Padahal amanatnya seperti itu. Singkat cerita sudah selesai pemakamannya dan datanglah malam hari. Ternyata salah satu anaknya di malam hari itu bermimpi didatangi oleh si ibu itu yang marah-marah. Jadi si ibu itu marah-marah kenapa tidak memenuhi apa yang diamanahkan. Nah seperti itu. Ya akhirnya si anak itu bangun dan kembali memberitahu saudara-saudaranya dan merasa takut dengan apa yang alami mimpinya itu dan langsung pergi ke pemakaman menggali makamnya karena merasa takut. Ya akhirnya pas digali itu tiba-tiba sudah dalam, sudah sampai perkiraan sudah sampai ke dimana si ibu itu dikuburkan ya mayatnya. Ternyata mayatnya tidak ada, malah ada suara bahwa orang yang memuliakan bulan Rajab dan membaca surah Al-Ikhlas kami akan muliakan. Artinya ya sudah langsung mendapatkan kemuliaan. Itu salah satu contoh. Nah jadi teman-teman, apa yang bisa diambil dari hikmah cerita ini? Yang pertama, jangan sekali-kali kita mengkhianati amanah yang disampaikan oleh orang tua, apalagi itu amanat yang terakhir ya. Selama tidak menyalahi aturan gitu. Terus yang kedua, ternyata amalan di bulan Rajab itu kan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi terserah amalannya mau apa. Ketika kita punya amalan rutin, punya amalan yang terus-menerus secara istiqomah diamalkan sebagai aurat, ya jangan ditinggalkan. Karena insya Allah dengan amalan tersebut ya bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal pilih amalan apa. Ya, termasuk Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas itu adalah salah satu surah yang memang punya kelebihan, sahabat. Punya kelebihan. Bahkan ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa ketika kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya, gitu kan. Berarti ya kalau kita membaca 3 kali itu sama dengan tamat gitu. Nah, jadi amalkan Al-Ikhlas. Dan banyak sekali sebenarnya kisah-kisah yang menyatakan keutamaan Al-Ikhlas. Nanti insya Allah kita share juga ya ceritanya. Karena memang durasi, waktu juga kita harus bagi-bagi ya agar teman-teman tidak bosan gitu kan. Insya Allah dengan sering mendengar kisah-kisah yang diceritakan para ulama yang diambil dari berbagai macam hadis, Al-Quran, ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abi dan Umi mau pamit dan seperti biasa untuk terakhir ya mohon dukungannya dan semoga kita semua sukses baik secara duniawi maupun ukhrawi. Duniawi tempat kita mencari bekal untuk akhirat dan akhirat adalah tempat kembali kita. Jadi harus balance, harus sama-sama sukses di dunia dan juga di akhirat. Sejalan dengan apa yang kita panjatkan dalam setiap doa, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mengharapkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dan juga kita meminta dijaga dari api neraka. Itu harapan kita. Baik, sahabat, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan dan jangan lupa dukungannya. Terima kasih atas dukungannya untuk yang sudah dan silakan dukung untuk yang belum dengan cara subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.